Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novelin Kaprian Kapowiwi dengan NIM PO 713203221029. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Benteng Rotterdam. Saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengunjungi beberapa museum, khususnya Museum Lagaligo. Selamat menyaksikan. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang adalah sebuah benteng peninggalan Kerajaan Goa Tallo. Letak benteng ini berada di pinggir pantai sebelah barat Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini berada di Norut Jalan Ujung Pandang, Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini buka pada pukul 9 pagi sampai 6 sore pada hari Senin sampai Minggu. Mengenai Benteng Fort Rotterdam, Benteng Fort Rotterdam ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Iman Rigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung. Nama asli benteng ini adalah Benteng Ujung Pandang. Biasa juga orang Goa Makassar menyebut benteng ini dengan sebutan Benteng Panyua yang merupakan markas pasukan katak Kerajaan Goa. Kenapa disebut Benteng Panyua? Karena benteng ujung pandang ini berbentuk seperti seekor penyu yang hendak merangkak turun ke lautan. Dari segi bentuknya, sangat jelas filosofi Kerajaan Goa bahwa penyu dapat hidup di darat maupun di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa yang berjaya di daratan maupun di lautan. Kerajaan Goa Tallo akhirnya menandatangani perjanjian Bongaya yang salah satu pasalnya mewajibkan Kerajaan Goa untuk menyerahkan benteng ini kepada Belanda. Pada saat Belanda menempati benteng ini, nama Benteng Ujung Pandang diubah menjadi Fort Rotterdam. Cornelis Spelman sengaja memilih nama Fort Rotterdam untuk mengenang daerah kelahirannya di Belanda. Benteng ini kemudian digunakan oleh Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Dan benteng ini terdaftar sebagai bangunan bersejarah pada 23 Mei 1940. Nah, Museum Lagaligo. Museum Lagaligo yang satu ini terletak di bangunan D. Bangunan D merupakan bangunan tertua di antara bangunan di dalam benteng Fort Rotterdam. Bangunan D didirikan pada tahun 1686 sebagai tempat tinggal Cornelius Spelman. Nah, ini dia penampakan dari luar bangunan D. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam Museum Lagaligo yang terletak di Gedung D, yang dulunya merupakan tempat tinggal Cornelius Spelman pada tahun 1686. Wah, sudah sangat lama ya berlalu, sudah 336 tahun lamanya. Nah, saat kita masuk, kita akan melihat miniatur dari Benteng Fort Rotterdam dan beberapa silsilah-silsilah kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, serta foto-foto pahlawan yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, silsilah yang pertama adalah silsilah Batara Guru. Datu Patoto memanggil kesembilan anaknya dan mengadakan musyawarah siapa di antara kesembilan anaknya yang akan terpilih turun ke bumi yang masih kosong akan terpilih sebagai Tomanurung, dan disepakati bahwa Batara Guru terpilih sebagai Tomanurung dan raja pertama kerajaan Luwu yang memerintah sekitar abad ke-10. Nah, selanjutnya ada lukisan pahlawan revolusi kemerdekaan yang bernama Bapak Andi Jema. Bapak Andi Jema lahir pada tanggal 15 Januari 1901 di Palopo, Celebes, dan wafat pada tanggal 23 Februari 1965, tepatnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Bapak Andi Jema adalah Raja atau Datu Luwu, seorang tokoh Indonesia yang dinyatakan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 November 2002. Nah, kita sudah mengetahui sekilas tentang Kerajaan Luwu. Selanjutnya, sekilas tentang Kerajaan Bone. Kerajaan Bone diawali dengan kehadiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya.
Orang-orang menyebutnya yaitu Tomanurung. Jika di kerajaan Goa, Tomanurungnya adalah seorang perempuan, di kerajaan Bone adalah seorang laki-laki. Kehadiran Tomanurung sebagai penguasa sentral di kerajaan Bone diawali setelah melalui perjanjian antara Tomanurung dan penguasa unit-unit politik kekuasaan lokal setempat. Sebelum kehadirannya, selalu diawali dengan fenomena alam yang luar biasa. Tanah Bone merupakan suatu kerajaan yang terikat dengan inti kerajaan yang disebut Watampone atau pusat kerajaan. Selanjutnya ada silsilah kerajaan Goa. Goa atau Bate Salapang adalah sebuah kerajaan dan kesultanan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di Jazirah Selatan dan pesisir barat Semenanjung yang mayoritasnya didiami oleh suku Makassar. Kesultanan Goa telah mengalami pasang surut dalam perkembangan sejak Raja Goa ke-1 yaitu Tumanurung mencapai puncak keemasannya pada abad ke-17. Pada masa Raja Goa ke-36 yang bernama Andi Ijo Karayang Lalolang, Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin menyatakan Kesultanan Goa bergabung menjadi bagian Republik Indonesia yang merdeka dan bersatu dan berubah bentuk dari kerajaan menjadi daerah tingkat 2 Kabupaten Goa. Sehingga dengan perubahan tersebut, Andi Ijo pun tercatat dalam sejarah sebagai Raja Goa terakhir dan sekaligus Bupati Kabupaten Goa pertama. Nah, kita akan masuk ke dalam ruangan yang terdapat lukisan-lukisan mantan Gubernur Sulawesi Selatan. Yang pertama ada lukisan Bapak Ahmad Amiruddin, yang kedua ada lukisan Bapak Zainal Basri Palaguna, yang ketiga adalah lukisan Bapak Syahrul Yassin Limpo, yang keempat ada lukisan Bapak Amin Syam, yang kelima ada lukisan Bapak Lanto Daeng Pasewang, yang keenam ada lukisan Bapak Andi Odang, dan yang terakhir ada lukisan Bapak Ahmad Lamo. Nah, di ruangan selanjutnya terdapat lukisan-lukisan pahlawan yang terletak di dekat tangga menuju lantai 2. Nah, kita sudah berada di ruangan lantai 2 Museum Lagaligo yang terletak di bangunan D, yang dimana banyak peninggalan-peninggalan benda-benda sejarah seperti keramik, ada vas, ada piring, ada cerek, ada peninggalan keramik Cina dinasti Ming pada abad 14 sampai 16, dan juga ada peninggalan keramik Vietnam atau Annamase pada abad 14 sampai 16 juga, dan ada peninggalan keramik Eropa pada abad ke-19. Dan peninggalan keramik yang terakhir ada keramik Siam pada abad 14 sampai 15. Ini adalah penampakan dari keramik Siam. Di ruangan selanjutnya ada juga koleksi-koleksi etnografika seperti pengenangan, amicung, ada juga koleksi etnografika yang nama bendanya adalah Pao Jengki. Ini adalah penampakan Pao Jengki. Selanjutnya ada parang dan keris, dan ada patung orang yang lagi menenun dan memakai alat tenun tradisional gedokan, dan juga ada peninggalan yaitu keris. Nah, dan ada juga baju adat Sulawesi Selatan yang namanya adalah baju bodo yang sudah ada sejak zaman dahulu. Baju bodo menjadi salah satu baju adat tertua di Indonesia yang merupakan pakaian adat Sulawesi Selatan asli dari masyarakat suku Bugis. Nah, selanjutnya ada peninggalan sejarah yaitu kain sutra yang berasal dari Sulawesi Selatan yang dikenal sejak adanya hubungan perdagangan dengan Cina Horizon tahun yang lalu dan diperkirakan berkembang sekitar abad ke-15 dan 16, terbukti dengan ditemukannya peninggalan keramik dan sutra sebagai komadatul perdagangan di Sulawesi Selatan. Nah, kita masuk ke ruangan selanjutnya yang dimana ada peninggalan sejarah mata uang dan juga naskah-naskah, dan juga ada cap. Ini ada mata uang dinara. Selanjutnya ada mata uang kertas The Japanese Treasury, pecahan 1 gulden
atau EN Gulden. Selanjutnya ada mata uang kertas Bank Indonesia yang ada pecahan Rp5.000 pada tahun 1958 dan pecahan Rp1 pada tahun 1945. Dan yang terakhir ada mata uang kampus yang terbuat dari bahan benang kapas. Selanjutnya ada koleksi naskah atau filologika dan juga koleksi stempel yang ada pada zaman dahulu. Di ruangan selanjutnya ada lukisan-lukisan pahlawan. Nah, ada lukisan Ibu Emi Sailan dan juga ada lukisan petani Toraja pada zaman dahulu. Itulah tadi beberapa dokumentasi yang ada di Benteng Rotterdam. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!